Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hikmat untuk bisa memahami sesuatu yang Tuhan nyatakan sepanjang abad. Walaupun tentunya pemahaman kami juga tetap memiliki keterbatasan, supaya kami melihat keterbatasan itu sebagai sebuah keterbatasan. Dan kami bisa semakin mengenal pribadi Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia, kepada kami yang penuh dengan kelemahan. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Biasanya saya lewat dari depan karena saya tinggal di Alam Sutra. Ternyata ada GKY di Alam Sutra. Jemaat yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Johan Nugroho. Saya melayani sebagai pembina di Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Itu adalah salah satu kebaktian kita sebutnya di GKY Puri, kebaktian Sing, lebih kontemporer, yaitu anak-anak kuliah sampai dengan menikah yang muda-muda, saudara-saudara. Saya melayani sebagai part-time. Selain di Sing, GKY Puri, saya juga mendirikan sebuah community yang bernama Fastage. Community-nya kumpulnya di kafe-kafe buat anak-anak yang punya pikiran aneh-aneh, yang kadang-kadang juga mereka udah kecewa sama gereja. Tapi juga ada anak-anak gereja yang agnostik, ateis, yang gak mau ke gereja, yang kesel sama gereja. Ada yang di gereja capek pengen ngobrol-ngobrol lebih sedikit liar pikirannya, biasanya ngumpul sama saya di kafe-kafe. Dan saya memang punya beban buat anak-anak yang unchurched, yang di luar gereja. Beberapa dari mereka juga akhirnya ke gereja, saudara-saudara. Tapi kalau nggak ke gereja nggak apa-apa, mereka merasakan kehadiran gereja di kafe-kafe ya. Itu salah satu pelayanan saya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan menyampaikan sebuah tema. Sepertinya biasanya tema ini disampaikan di kelas. Kayaknya sepanjang sejarah hidup saya baru kali ini disampaikan di dalam ibadah gitu ya. Dan saya berusaha untuk menyampaikan ini dengan cukup sederhana. Semoga ini bisa menjadi berkat. Mari kita, untungnya yang datang pagi-pagi otaknya masih segar ya, tentunya bisa lebih mengerti ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tiga tetapi satu, itu adalah satu Allah, konsep Allah kekristenan yang bernama Allah Tritunggal, saudara-saudara, yang sangat unik. Karena apa? Karena konsep monoteisme Yahudi, monoteisme yang lain itu berbeda dengan monoteisme kekristenan. Karena monoteisme kekristenan yang percaya satu Allah, tetapi di sini kita juga percaya tiga pribadi Allah, tetapi satu Allah, Tritunggal. Sekalipun Tritunggal tidak ada kata itu di Alkitab, karena itu dirumuskan di dalam tradisi bapak-bapak gereja, tetapi itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita bisa melihat di dalam Alkitab. Kita memulai dengan satu yang sulit, saya ambil dari sebuah buku doktrin dari John Frame. John Frame seorang teolog, dia menyatakan ini saudara-saudara, basic assumption kalau kita mau mengerti Allah Tritunggal. Ada 5 hal ini yang kita harus mengerti. Dari John Frame mengatakan ini. 1. God is one. Allah itu satu. Ya. Yang kedua, God is three. Nah ini nanti masalah. 1 atau 3? 3 atau 1 saudara-saudara. Ini yang menjadi masalah. Kalau 1 mengapa kok Yesus ngomong sama Bapak, Bapak ngirim Yesus. Tapi kalau 3, kenapa harus disebutkan 1? Ini yang menjadi masalah dan kesulitan saudara-saudara ketika doktrin ini dimengerti ya. Tapi kita mengerti ini aja, kalau 5 ini kita mengerti, kita tidak sesat ya. Saya akan jabarkan pelan-pelan satu-satu. Allah itu 1, Allah itu 3, dan 3 pribadi Allah. 3 pribadi Allah itu setiap pribadinya adalah Allah. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Bukan Bapa Allah, Anak kurang Allah dibandingkan Bapa, Roh Kudus hanya kekuatan. Tidak, tiga-tiganya Allah ya. Dan ternyata yang keempat, setiap pribadinya berbeda ya. Berbeda. Allah Bapa bukan Kristus.
Kristus bukan Roh Kudus. Maka zaman dulu ada lagu, Yesus kau Allahku, Yesus engkau Tuhanku. Dulu, Yesus kaulah Roh Kudus. Nah itu salah ya. Karena Yesus bukan Roh Kudus. Makanya sekarang diganti, Yesus kaulah Tuhanku gitu ya. Karena itu doktrinnya tidak salah. Karena tiga pribadi ini berbeda, bukan terpisah. Berbeda dan tidak bisa dicampur. Maka kalau berdoa, terima kasih Bapa yang sudah mati buat dosaku. Tidak, yang mati buat dosa kita Yesus ya. Yang menyertai kita Roh Kudus. Ketiganya mencintai kita saudara-saudara ya. Jadi jelas ini berbeda, tidak dipisahkan. Tetapi walaupun berbeda saudara-saudara, yang kelima, tiga pribadi ini berelasi seorang satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda tetapi tidak terpisah dari kekal. Oke, jelas ya? Nggak kecampur, nggak kepisah ya. Jangan, berbeda berarti terpisah satu yang lain. Tidak, mereka sejak kekalan itu selalu terrelasi, tidak terpisahkan. Bahkan di dalam doktrin Tritunggal yang Timur ada interpenetrasi. Mereka saling interpenetrasi, saling merekat ya. Tidak mungkin dipisahkan. Dan ini penting sekali saudara-saudara, nanti saya akan mencoba mengajak kita bukan hanya di sini. Mengapa ini menjadi penting buat kehidupan kita? Kita akan mulai bahas satu-satu. Jadi kalau mau yang jelas di sini sudah aman saudara-saudara, tidak mungkin sesat ya. Nanti biasanya kalau sesat ketika kita mulai menjelaskan dengan ilustrasi ya. Tapi ya kita akan tahu mengapa kita sulit menjelaskan ini. Yang pertama, Allah itu adalah satu. God is one. Unik sekali kata Allah ditekankan satu. Ternyata kata Allah ditekankan satu itu dari sebuah syahadat. Pengakuan iman orang Israel. Dan pengakuan iman ini juga dikutip Yesus. Ketika Yesus ditanya, Guru, apakah yang paling penting di dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini adalah namanya Shema. Orang Yahudi itu kalau ngomong Shema pagi, biasanya disuarakan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu kayak agama seberang pagi sampai malam saudara ya. Pagi dan malam. Itu disuarakan. Ada yang lebih. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu pagi malam disuarakan. Bangun tidur, mau tidur, menutup hari itu. Jadi sebetulnya itu berhutang saudara-saudara ya. Dan biasanya orang Yahudi mengucapkan ini sebelum dia meninggal. Jadi kalau orang seberang juga mengucapkan sebelum meninggal, orang Yahudi begitu mau meninggal saudara-saudara, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dan ini dilanjutkan dengan Ahavta, perintah untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nyawamu, dan dengan segenap kekayaanmu. Aslinya itu saudara-saudara. Dengan segenap hatimu, bagian terdalam dan penting hidup. Dengan segenap nyawamu, jiwa itu nyawa. Dengan segenap kekuatan itu bagi orang dulu kekayaan. Semua yang kamu miliki ya. Jadi jelas ya. Kekuatan apa? Emang fitness? Tidak ya. Kekuatan itu semua kekayaan, kepandaian. Segala hal yang kuat yang membuat kita ada kuat itu kita serahkan sama Tuhan. Dan justru kata Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, disuarakan di dalam sebuah Shema and Ahavta. Syahadat dan juga perintah untuk mengasihi. Artinya apa? Artinya hanya dialah yang layak dikasih. Nggak boleh ada yang lain. Sampai pagi, malam, sebelum mati dikumandangkan Tuhan itu Esa. God is one. Jadi Shema berbicara apa? Tritunggal berbicara apa? Ketika Allah itu satu, karena apa? Karena Allah lah yang menyelamatkan Israel. Karena Allah lah yang mengasihi Israel. Jadi ketika kita mengerti salah satu bagian pengertian dari Allah Tritunggal, yang mau diberitakan Allah Tritunggal sebagai Allah yang satu adalah Allah yang mengasihi. Karena itu dia layak mendapatkan seluruh cinta kita. Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap mati hidup kita ya. Ini satu perintah yang ada di dalam Alkitab yang dikaitkan dengan pengakuan Allah Tritunggal, yaitu Allah satu. Dan satu ini dinyatakan di dalam kasih. Jadi pengertian tentang Allah Tritunggal itu saudara-saudara selalu tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Amin. Ini di dalam perjanjian lama.
Tetapi ketika kita tadi membaca Yohanes 3 ayat 16, ketika ada karya Allah Bapa, ketika ada karya Kristus dan karya Roh Kudus, itu juga berbicara tentang kasih Allah. Oke? Karena waktu perjanjian lama memang sudah ada benih-benih bahwa Allah itu juga plural. Allah itu juga banyak, tidak cuma satu, yaitu dengan kata Elohim, ada hikmat yang memulai segala sesuatu. Itu ada benih-benih, tetapi itu dinyatakan secara penuh di perjanjian baru seperti ayat yang kita baca tadi saudara-saudara. Ya, Tritunggal percaya Allah satu, tetapi juga selain itu God is three. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di dalam perjanjian baru, Tritunggal ini dinyatakan dengan lebih gamblang melalui karya Yesus. Maka monoteisme orang Kristen saudara berbeda. Kalau monoteisme Yahudi menyembah Yahweh yang satu-satunya. Karena dia berhenti di Shema. Dia tidak melihat benih-benih pewahyuan Allah di perjanjian baru yang mana Yesus oleh rasul-rasul disembah sejajar dengan Yahweh. Ya. Dan Roh Kudus tidak dianggap sebagai hanya kekuatan tetapi juga sebagai Allah. Karena rangkaian-rangkaian Tritunggal itu ada dan kembali. Ini dinyatakan sebagai sebuah kasih. Karena ketika Tritunggal menyatakan karyanya mulai Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang kasih Allah. Dan Allah yang layak menerima kasih kita. Masalah yang terjadi adalah ketika kita menjelaskan, kita akan terjebak ke satunya atau ketiganya. Betul ya? Oh, Allah itu seperti saya. Di rumah saya sebagai anak. Di rumah papa saya sebagai anak. Di rumah saya sebagai bapak. Di karyawan saya sebagai tenaga kerja gitu ya. Itu satu pribadi saudara-saudara. Allah Tritunggal 3 pribadi. Itu dia terjebak kepada satunya. Nanti kalau menjelaskannya yang 3, Allah itu ya ada saya, ada saudara kembar saya yang kedua, ada saudara yang kembar saya ketiga. Itu terjebak kepada 3-nya. Masalah penjelasan dan ilustrasi Tritunggal selalu terjebak. Kesesatannya adalah terjebak ke 1 sehingga yang 3 hilang. Terjebak yang 3 sehingga 1 hilang. Jadi 1 dulu baru 3 atau 3 dulu baru 1 saudara-saudara. Itulah masalah dari kesalahan. Maka kita harus berhati-hati untuk menjelaskan Tritunggal. Di dalam bahasa lain, Vestigia Trinitatis itu adalah berbicara ilustrasi untuk menjelaskan Tritunggal. Saya tidak menjelaskan berusaha dengan gambaran-gambaran tadi karena gambaran-gambaran tadi sangat terbatas. Semua gambaran tadi sangat terbatas saudara-saudara. Tetapi di dalam filsafat dulu itu bingung. Dunia ini awalnya 1 jadi banyak atau banyak jadi 1. One jadi many gitu. Jadi 1 papa punya anak 10 gitu ya. Atau dari 10 bapak nanti akhirnya jadi 1 ya. Atom-atom yang banyak mengumpul jadi jatuh. Jadi filosofi itu berdebat. Dunia itu 1 jadi 3 atau 3 1. Maka kita mikirin Allah itu 1 jadi 3 atau 3 jadi 1. Itu salah. Karena kalau menurut filsafat saudara-saudara, alam semesta ini keduanya yaitu baik 1 dan banyak itu nggak bisa dipecah. Jadi Allah Tritunggal bukan 1 dulu menjadi 3, bukan 3 dulu menjadi 1, tapi 1 dan 3 udah ada sejak kekekalan. Mengerti? Ya, sehingga kita tidak terjebak ketiganya atau kesatunya. Ya, ini penjelasan yang terbatas. 1, one and many itu sudah ada sejak kekekalan. Jadi sebetulnya konsep Tritunggal itu bisa menyelesaikan problem filsafat di zaman kuno. Yang betulnya 1 jadi banyak. Makanya ada monoteis atau politeis gitu ya. Tuhan yang banyak baru ada 1 Tuhan yang paling hebat. Atau Tuhan 1 punya anak banyak Tuhan gitu kan saudara-saudara. One to many, 1 menjadi banyak atau banyak menjadi 1. Tetapi Tritunggal berbicara apa? One and many, sejak ada kekekalan mereka sudah ada di sana. Ya, jelas ya. Ini penjelasan yang bagi saya cukup. Oke, dan dia mengatakan apa juga seorang teolog yang bernama Van Til mengatakan kita nggak bisa ngerti many kalau nggak ada one, betul? Kita nggak bisa ngerti one kalau nggak ada many. Saya kasih contoh, 1, kita ngerti 1 karena ada selain 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ngerti 1 ya. Kita ngerti 3 karena ada 1, 2, 3, 4. Jadi pengertian 1 dan 3 ini sesuatu yang menyatu, yang tidak terpisahkan di dunia ini.
Maka the universe is both one and many because God is also one and many. John Frame bilang gitu. Tuhan adalah satu, many, satu, banyak, banyak satu. Bukan satu dulu jadi banyak, bukan banyak dulu jadi satu. Tuhan adalah satu tapi tiga. Semua itu ada sejak di dalam kekekalan. Jelas ya saudara ini ya. Jadi kalau saya sesatnya adalah nanti kalau nekenin tiganya jadi triteis, tiga Allah. Nekenin satunya jadi nggak ada Tritunggalnya, tiga pribadinya jadi satu. Itu bahaya dari doktrin ini adalah kesesatannya adalah saudara-saudara orang yang menekankan ketiganya atau menekankan satunya. Kayak tadi saya di rumah sebagai ini tetap jadi satu. Enggak, tiga pribadi. Tapi kalau kita nekenin tiganya jadi tiga Tuhan, itu masalah daripada doktrin Tritunggal ya. Ini bagian yang sulit, setelah ini tidak sulit saudara-saudara ya. Dan selanjutnya, the three person are each fully God. Tiga pribadi. Tiga pribadi itu betul-betul Tuhan. Dan Alkitab jelas menyatakan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Ketika Yohanes menyatakan ini, firman itu Allah berbicara tentang Yesus. Yesus firman sejak kekal berada bersama dengan Allah. Sejak kekal. Walaupun dia disebut anak Allah. Sejak kekal. Kalau sejak kekal, di dalam kekal nggak ada awal, nggak ada akhir. Betul kan? Jadi mana dulu Bapak atau Yesus dulu? Nggak ada. Kekal. Kalau kekal nggak ada past, present, future. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa kini, nggak ada masa depan. Kalau kekal ya kekal saudara-saudara. Ya. Jadi nggak siapa yang mulai Bapak dulu baru ada Yesus. Tetapi sejak kekal. Firman itu bareng sama Allah dan Yesus itu adalah Allah. Firman itu pribadi yang berbeda. Allah Bapa pribadi yang berbeda. Dan Roh Kudus pribadi yang berbeda. Maka ayat selanjutnya Yohanes juga mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang sejajar dengan aku. Yang menyertai kamu selama-lamanya yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sama, dunia gak bisa kenal Roh Kudus. Tidak menerima Roh Kudus seperti dunia tidak menerima Yesus. Dan dikatakan ketika tidak menerima Yesus berarti tidak menerima Bapa. Ini adalah satu penjelasan bahwa setiap pribadi itu berbeda. Tidak bercampur ya. Mulai hari ini kalau doa juga saya tahu saudara-saudara kita bisa salah. Banyak gereja-gereja juga gak diajarin doktrin jadi salah gitu ya. Tuhan Roh Kudus hiburlah aku, nanti bisa salah. Oh Tuhan Yesus yang hadir di mana saja gitu ya. Karena Yesus kan sudah naik ke surga saudara-saudara. Roh Kudus yang Tuhan Yesus yang hadir melalui Roh Kudus di dunia ini juga Allah Bapa yang mati buat dosaku. Jadi maka itu banyak beberapa lagu kurang tepat Tritunggalnya. Ya, konsep Tritunggalnya. Ya tadi Yesus Kaulah Roh Kudus, itu salah saudara-saudara ya. Walaupun tentunya kita juga tahu kalau mereka salah belum tahu, belum ada yang ngasih tahu ya. Tuhan punya anugerah buat itu ya. Tapi kita yang sudah tahu mengerti, kita mulai dengan bijaksana, dengan hikmat. Ketika kita berdoa, kita bersyukur, Tuhan bersyukur buat penebusanmu di dalam Kristus. Tidak, Tuhan bersyukur buat Roh Kudus yang mati buat dosa-dosaku. Tidak saudara-saudara ya. Walaupun Roh Kudus Tuhan tetapi karya itu dinyatakan melalui Kristus, Roh Kudus yang memberi kuasa dan menyertai kita. Allah Bapa yang memberikan anugerah, menyatakan Yesus. Jadi itu jelas sekali ya. Jadi ternyata jadi orang Kristen juga perlu pinter ya saudara-saudara ya. Perlu punya hikmat, perlu punya bijaksana. Saya akan lanjutkan bagian yang keempat. Cepet kan hari ini ya, nggak banyak ya, nggak sulit saudara-saudara ya. Sorry, bagian yang empat. Each of the person is distinct from the other. Melalui Alkitab, Wahyu kita melihat Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang mereka berbeda satu dengan yang lain ya. Tiap pribadi semuanya Allah, tetapi mereka terpisah dengan yang lain. John Frame mengatakan begitu. Melalui Alkitab, saya tidak mengada-ngada, Alkitab menyatakan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah dan mereka berbeda satu dengan yang lain. Ya. Mereka berbeda satu dengan yang lain, tapi kembali tidak terpisah.
Karena mereka sudah ada di dalam kekekalan. Dan kalau kita melihat Alkitab, Bapa menganugerahkan putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus berdoa kepada Bapa. Yesus meminta Bapa mengirim Roh Kudus. Jadi nggak usah bingung ketika Yesus di Getsemani dia berdoa kepada Bapa. Ya dia berdoa kepada Allah Bapa. Dan dia butuh pertolongan dan dia meminta Bapa mengirimkan Roh Kudus. Dia berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus pribadi yang lain datang ketika Yesus nanti naik ke surga, saudara-saudara. Ini jelas. Tapi ada sesuatu yang unik ketika kita menekankan each of the person is distinct from the others. Artinya apa? Ternyata kekristenan mengafirmasi singularity, ya, singularity. Jadi kita melihat afirmasi singularity itu mengafirmasi kepribadian yang unik. Karena Allah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah pribadi tiga-tiganya Allah dan ternyata ketika bekerja bersama tidak pernah terpisah. Jadi salah yang ngomong, oh zaman perjanjian lama adalah zaman Allah Bapa, zaman perjanjian baru, zaman Yesus, setelah Yesus naik, zaman Roh Kudus. Tidak, mereka selalu sejak kekal, sejak awal sampai akhir selalu berkarya Allah Tritunggal. Jadi jangan seperti itu ya. Zaman Allah Bapa, makanya kejam, zaman Yesus, kasih, zaman Roh Kudus, wah penuh dengan kesembuhan. Sejak kesembuhan sudah ada sejak perjanjian lama, saudara-saudara ya. Bahkan ada yang diangkat langsung ke surga. Kurang sembuh apa? Gak perlu sakit saudara-saudara ya. Jadi itu sudah ada sejak kekal. Perjanjian lama, perjanjian baru. Allah Tritunggal bekerja. Dan ketika bekerja mereka tidak bercampur. Artinya apa? Kekristenan mengafirmasi singularity. Sehingga saya melihat apa? Kalau Allah kita ada pribadi yang unik setiapnya. Apalagi ciptaannya. Pribadi unik dan setiap pribadi itu menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Bagaimana kita dengan ciptaannya? Dan begitu ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tentunya adalah Allah Tritunggal, saudara-saudara. Gambar dan rupa Allah sejati adalah Kristus Yesus. Dan di situ ada singularity, ada keunikan karakter. Maka ketika kita melihat ini kita bisa mengafirmasi. Kalau Tuhan kita aja 3 pribadi yang unik. Tidak, yang berbeda walaupun tidak terpisah. Apalagi kalau kita melihat teman-teman kita di gereja, cucu-cucu kita, anak-anak kita. Mereka pribadi yang unik, yang gak bisa disamain sama kita. Yang setiap pribadi itu diciptakan dengan karakteristik yang berbeda. Untuk apa? Seperti Allah yang berbeda menyatakan cintanya kepada manusia. Setiap Anda dan saya di dalam satu gereja punya yang unik. Ada yang rajin pelayanan di dalam, ada yang rajin pelayanan di luar, ada yang rajin nyiapin makanan, ada yang rajin makan ya. Kalau siapin gak ada yang makan celaka ya. Ada yang rajin pelayanan besuk, ada yang rajin mendoakan ya. Jadi semua punya karakteristik yang unik ya. Ada yang suka protes supaya gerejanya terus maju, ada ya. Ada yang suka merespon dengan protes itu dengan serius. Ada satu pribadi unik karena Tuhan kita 3 pribadi punya karakteristik yang berbeda. Di situ kita melihat keindahannya adalah keindahannya ketika semua karakteristik itu pribadi itu menyatakan cinta ya. Jadi kalau unik jangan bikin masalah, cinta boleh ya. Aku unik nggak apa-apa, tapi demi apa? Mencintai karena Tuhan dengan pribadi yang berbeda, 3 pribadi ya. Bapa bukan putra, putra bukan bapa, Roh Kudus bukan putra, Roh Kudus bukan bapa, putra bukan Roh Kudus. Mereka unik masing-masing, tapi mereka tidak pernah terpisah. Karena apa? Karena mereka direkatkan oleh cinta. Maka dikatakan bahwa God is love. Love is the first name of God. Banyak orang Kristen ditanya, gambar dan rupa Allah apa? Diajarin di sekolah, di doktrin. Gambar dan rupa Allah adalah manusia, cirinya punya akal budi, punya pikiran. Saya nggak baca ayatnya, I'm a rational God. Aku Allah berakal budi, nggak ada ayatnya. Tapi mengapa itu ditekankan? Sebetulnya itu pengaruh dari filsafat, saudara, filsafat Aristotle. Yang melihat akal budi itu yang membuat manusia berbeda. Akhirnya ketika kita belajar doktrin, manusia berbeda karena punya akal budi. Hewan kagak, kok tahu nggak pernah jadi hewan ya kan? Jangan-jangan punya tapi kecil gitu kan. Wah, ketika punya akal budi kita menekankan intelektual, akal budi yang membuat manusia. Kira-kira akal budi manusia yang membuat manusia lebih jahat dari binatang nggak? Jahat mana manusia sama binatang? Gara-gara apa? Pinternya saudara-saudara. Kalau binatang kan gak pernah nyiksa sesamanya. Manusia karena akal budinya nyiksa sesamanya. Betul kan? Maka saya merasa akal budi menjadi ciri kita. Memang kelebihan kita ada kreativitas yang diciptakan Allah. Tetapi sebetulnya saya sekarang lebih melihat image of God itu adalah love. Oke?
Gambar dan rupa Allah adalah love. Karena Allah menyatakan sejak awal karya Tritunggal itu di dalam kasih. Mengasihi dan dikasihi. Ya, dan kasih berbicara nggak bisa saya sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri, ya bisa sih. Ya, saya mencintai diri saya nggak perlu orang lain. Kasih selalu sempurna ketika apa? Ketika ada pribadi-pribadi yang saling mencintai. Apalagi pribadi itu yang unik, yang berbeda, yang sudah penuh saling mencintai, dan itu digambarkan Allah Tritunggal. Banyak anak muda tanya, mengapa Allah menciptakan manusia? Banyak jawaban, Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Terus anak muda bilang, kok kayaknya Tuhan narsis banget ya, minta kita sembah-sembah, diciptain untuk sembah-sembah Dia gitu ya. Ya memuliakannya dengan cara apa? Memuliakannya dengan cara mengasihi, bukan narsis kali gitu kan. Ya, nah itu kesalahannya kita kadang-kadang orang Kristen, katekismus Westminster mengajarkan, apa tujuan manusia diciptakan? To glorify God and enjoy Him forever ya. Kita menekankan glorify God, walaupun itu kasih saudara-saudara, tapi kita lupa enjoy Him gitu ya. Makanya harusnya kalau joy, kabar sukacita, joy, harusnya di dalam gereja ada sukacita, betul? Saya kadang-kadang guyon ya, maafkan ya. Ada sola scriptura, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria, kurang satu, solaria saya bilang gitu ya. Karena kita kurang sukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang bersukacita. God is love. Sukacita yang terbesar adalah apa? Ketika ada cinta yang dinyatakan dengan kehadiran dirinya yang nyata, betul? Kalau anak kita cinta kita, dia lihat kita, papa wajahnya sukacita, kita ikut bahagia nggak? Maka kekristenan menyatakan kabar sukacita. Yesus datang, wajahnya menyinari manusia. Dan dikatakan sekarang gereja adalah tubuh Kristus yang digunakan untuk orang-orang bisa mengenal Kristus. Adalah sukacita. Sukacita apa? Karena kita adalah image of God. Love itu menjadi sebuah bagian yang nyata. Dan indahnya setiap pribadi yang berbeda kita menyatakan cinta secara berbeda. Betul? Wah, ada yang cintanya suka neraktir, ada yang cintanya masakin. Ada yang cintanya gak suka naktir yang mewah, tapi duduk ngobrol deket. Itu semua menyatakan cinta Tuhan buat orang-orang di dunia. Dan itu sesuatu yang indah. Karena cinta Allah begitu besarnya, sehingga karakteristik kita selalu tidak sempurna menceritakan cinta Allah. Sebetulnya berita dari Tritunggal adalah berita tentang cinta. Cinta Allah. Mulai dari Shema, mulai karya Bapa, Putra, Roh Kudus untuk mengasihi manusia. Karakteristik kita yang berbeda untuk menyatakan cinta Allah sebagai image of God. Allah Tritunggal menurut gambar dan rupa Kristus. Puncak perwujudan Allah, cinta Allah kepada dunia ini yang memberikan tubuhnya. Melalui Kristus anaknya yang tunggal. Cinta itu dinyatakan dan kita adalah gambar dan rupa Allah yang menyatakan cinta. Melalui segala karakteristik kita. Maka saya suka banget dengan lagu Kasih Allah amat besar ya. Ngomong apa? Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap orang penulis, tiap pohon pena. Gak bisa ngelukisin cinta Allah yang besar. Langit dari timur dan barat gak bisa memuatnya. Artinya apa? Cinta Allah kalau itu kita menuliskan. Kalau saya menggambarkan cinta Allah kita nyatakan setiap orang dengan karakteristik yang berbeda. Ribuan manusia menyatakan cinta Allah. Enggak cukup menyatakan cinta Allah yang besar. Dari Allah Tritunggal yang ada sejak kekal. Tapi itulah indahnya karakteristik kita. Tuhan mengafirmasi saudara-saudara. Dan bagian yang terakhir saudara-saudara. The three person are related to one another eternally as Father, Son, and Holy Spirit. Jadi tiga pribadi ini memang berbeda. Tapi mereka gak terpisah sejak kekal. Mereka selalu bersama. Maka di dalam karyanya mereka selalu mengatakan Bapa memuliakan Putra. Putra memuliakan Bapa. Bapa dan Putra menghargai yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi ada satu relasi. Dan saya percaya itu adalah relasi cinta. Ya, di dalam kekekalan. Kapan Allah mulai mencintai? Nggak ada kapan karena kekal gitu ya. Kalau kekal sudah sejak semulanya sampai selama-lamanya. Cinta Allah Tritunggal itu kekal di dalam kekekalan. Dan mereka tidak pernah terpisah. Karena Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus dan berbeda. Karena dia berbeda tapi tidak terpisah. Justru cinta itu semakin gede. Betul nggak? Kalau kita punya teman yang berbeda. Saudara-saudara saya ini kalau belajar teologi agak suka yang miring-miring. Teman saya itu yang suka yang keras, garis keras. Ya, kita beda banget. Tapi ketika kita bertemanan akhirnya saya melihat Tuhan bekerja melalui
lurusnya dia, Tuhan bekerja melalui miring-miringnya saya. Ketika saya melayani di sekolah, yang bandel-bandel dekat sama saya, yang baik-baik nggak bisa dekat sama saya, dekat sama dia. Tapi ternyata mereka lihat, ini kok berseberangan tapi bisa saling mengasihi gitu ya. Kalau Tuhan nggak berseberangan ya, Tuhan selalu jalan. Tapi perbedaan yang jelas dari pribadi itu, tetapi pribadi ada kekekalan artinya apa? Cinta yang begitu besar, yang tidak bisa kita bayangkan. Yang harusnya ada di dalam kekristenan. Amin. Maka saudara-saudara, man created in the image of God, Trinity dan God di dalam pribadi Kristus Yesus, gambar dan rupa Allah sejati itu sempurna di dalam pribadi Yesus. Karena kita diciptakan melalui firman. Firman itulah pribadi Yesus Kristus dan itulah gambar sempurna manusia. Karena manusia yang pertama jatuh, Yesus itu sempurna dan Yesus selalu gambaran akan kasih. Kasih yang sempurna, ya, karya terbesar kasih Allah. Dan yang menarik dari doktrin Tritunggal ini adalah Tuhan yang kita sembah, Trinitarian God adalah the God of love. Love is the first name of God. Dan berbicara tentang God, ada seorang teolog mengatakan ini ada community of God. Karena God is love, maka Allah kita adalah Allah yang kasih. Dan Allah kita sejak kekal sudah berkomunitas di dalam kasih. Orang Kristen dari dulu selalu menekankan penginjilan pribadi, penginjilan pribadi. Oke, iya. Tetapi sebetulnya Alkitab menyatakan supaya mereka ada di dalam kita. Kalau kita ada di dalam mereka supaya mereka saling mengasihi. Ketika mereka saling mengasihi, dunia lihat ada kasih di dalam hidup mereka. Betul? Justru itulah cara mengenalkan orang akan kasih Kristus. Ketika pertama kali saya membangun di Sing itu selesai ibadah nggak ada orang. Pulang semua. Saya rasa ini gereja apaan gitu ya. Pengurusnya pulang gitu ya. Ini kok gereja begitu, tang selesai. Habis saudara-saudara. Saya mulai melihat kok kurang indah. Lalu saya bilang kita nggak membangun dulu gereja ibadahnya. Kita bangun kedekatan kita. Karena kalau kita dekat kita saling mengasihi. Orang yang datang akan kerasa kita saling mengasihi. Betul nggak? Pernah nggak datang ke rumahnya orang dia lagi ribut. Berusaha senyum tetap kerasa nggak enak. Tapi pernah nggak kita datang ke keluarga yang bahagia, ketika kita duduk kok jiwa kita tenang ya? Ya, nggak usah ngomong. Sejak itu saya belajar tiap orang sharing masalahnya, buka masalahnya, kita cerita, tapi nggak boleh keluar dan mulai kedekatan. Ketika mulai ada dekat orang-orang datang, saudara-saudara, mulai ngerasa kok di sini beda ya. Beberapa hamba Tuhan datang, kok khotbah di sini beda. Dan saudara sekarang kalau datang ke Sing, begitu saya di depan yang salaman nggak lebih dari 20%, yang lain tetap di dalam ruangan selesai ibadah. Nggak harus nanti di sini semua ya, di bawah juga bisa ya. Bukan berarti harus di sini saudara-saudara. Dan itu sesuatu yang indah. Karena love itu harus ada. Karena Tuhan kita adalah Allah yang berkomunitas. Kita saya nggak lihat aja. Yesus itu ya, kalau bagi saya menggambarkan Yesus itu seperti Take gitu ya. Take yang suka nongkrong sama murid-muridnya. Ketika dia mati, murid-muridnya rela mati buat dia semua. Kalau kita bisa filmkan itu akan menjadi drama yang kita bisa nangis semua ya. Ketika saya terus mati dia bayangin dia dekat sama Yesus ya kan. Yesus peluk dia walaupun dia mengkhianati Yesus tetap sayang dia. Ketika Yohanes satu-satu kalau kita bisa videokan kita bisa bikin sisanya. Di situ kita melihat cinta yang begitu besar. Yang nyata yang bisa dilihat. Kadang kita terlalu menekankan Kristus sebagai Tuhan. Ya Yesus 100% Tuhan. Tapi ketika dia datang dia 100% manusia yang mengasihi. Kalau orang-orang Chinese bisa lihat ketika Yesus dikasih di sayu salib, dia lihat mamanya, dia sekarat, dia lihat mamanya, dia sayang mamanya. Lalu ada lagu Mama How gitu. Mama How. Yesus kelihat, oh dulu mamanya peluk dia, gendong dia. Terus dia bilang, Mama ini Yohanes yang jaga kamu, aku gak bisa jaga. Yohanes jaga kamu. Wah itu para orang tua akan lihat, waduh Tuhannya aja how gitu ya. Tuhannya itu aja hormat sama orang tuanya. Dia sayang banget, waduh kekristenan begitu indahnya. Kita terlalu menekankan ketuhanan yang memang itu betul. Tapi kita lupa Yesus juga 100% manusia yang mengasihi dengan penuh dengan tubuhnya. Yang mengajarkan murid-murid, lihat matanya langsung, lihat dipeluk, lihat ditegur, lihat dikasih, lihat dipuji setiap hari. Dan sekarang tubuh itu saudara dan saya yang untuk menceritakan cinta buat orang-orang di luar sana. Amin, saudara-saudara. Dan saya akan akhiri, ini yang kita perlu tekankan. Tritunggal bukan doktrin yang irasional. Tetapi ini sungguhlah misteri yang besar. Jadi tetap kita tadi terbataskan kekekalan 1 dan 2 yang bareng. Enggak 1 jadi 3, 3 jadi 1 tapi ada kekal. Kita berusaha mengerti tapi kan tetap punya keterbatasan. Jadi ini bukan irasional tetapi ini sungguhlah misteri yang besar. Kalau Allah kita mengerti total itu bukan Allah, betul?
Kalau Allah satu adalah satu, kita langsung ngerti. Ini berarti Allah yang bisa kita mengerti. Tapi 1, 3, 3, 1 ada tidak kekal. Kita otaknya kan agak bergeser gitu. Ini gimana sih? Oh iya. Tapi kok nggak jelas gitu ya saudara. Justru kekristenan mengajarkan sebuah Allah yang tetap memiliki sisi misteri. Sekalipun dia menyatakan diri kepada kita. Artinya apa? Kita punya keterbatasan. Justru agama itu ada karena apa? Agama ada karena manusia terbatas dan menyembah Tuhan yang melampaui batas termasuk nalar kita. Tapi dunia sedang mengajarkan apa? Kita harus melampaui batas kita. Kita menjadi tidak terbatas. Justru kepercayaan kita mengakui keterbatasan manusia dan mengakui kebesaran Allah yang melampaui pemahaman kita. Ini bukanlah kontradiksi, tetapi kita tidak pernah dapat melihatnya secara jelas akan bagaimana yang tampaknya kontradiksi seperti ini dapat terselesaikan. Jadi tetap ada teka-teki, tetap ada misteri, tapi ini bukan kontradiksi yang menjadi sebuah ruang buat Allah yang tetap menjadi misteri buat kita. Allah yang tidak pernah kita bisa kuasai. Kalau kita bisa mengerti Allah, kita yang Allahnya. Jangankan Allah, mengerti pasangan kita sulit nggak? Apalagi Allah, mengerti diri kita sulit, saudara-saudara. Di situ justru doktrin Tritunggal mengakui bahwa keterbatasan, aku manusia yang terbatas. Dan Allah yang besar, yang melampaui pemahamanku. Sehingga cara kerja Allah juga melampaui pemahaman saya, betul? Saya pernah loh berpikir, saya kan sudah melayani, saya nggak ada kerjaan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, uang saya, keluarga saya habis, istri saya, anak saya perlu makan. Tuhan berkati. Begitu amin, pintu rumah saya diketok. Wah, saya kaget. Begitu amin kok diketok. Jangan-jangan berkat datang. Dan begitu saya buka, kayaknya enggak. Ternyata ketika saya berdoa, amin berkati kami. Orang minta duit, saudara-saudara. Loh, kan mintanya berkat. Kok orang minta duit? Terus minta duitnya 400.000. Karena dia baru dipecat. Dia gak punya uang saya di tabungan tinggal 400.000 saudara-saudara. Kan saya shock ya, ini gimana Tuhan gitu kan. Isi gue minta makan kok dihabisin gitu ya. Ini berkat apaan? Tapi saya ngerasa amin kok dia datang. Ya udah saya bilang sama istri saya, aku tadi doa minta berkat amin, dia datang. Dia sekarang gak bisa makan keluarganya. Gimana ini? Uang kita 400.000. Berarti ini dari Tuhan. Ya udah dari Tuhan, saya hitung-hitung lagi. Karena kasih kan harus memperhatikan kasih kepada keluarga ya. Saya hitung-hitung kayaknya dia butuhnya 200. Saya kasih, bilang, kamu tahu saya berdoa, kamu datang, kami minta 400. Uang saya tinggal 400. Tapi kamu butuhnya berapa? Saya hitung, 200.000 bisa hidup dia. Pulang ke kampung, ikut orang tuanya gitu ya. Beli makannya sehari berapa sampai naik besok. Akhirnya saya kasih, sekarang saya mengerti itu berkat. Karena saya gak pernah lagi dapat kesempatan memberi di tengah kehabisan saya. Karena konsep saya tentang berkat Allah terbatas. Dan saya nggak pernah lagi, sekarang saya punya uang lebih dari 400.000 saudara-saudara. Jadi nggak pernah ada kesempatan itu. Tapi puji Tuhan, itu berkat yang tidak terulang buat hidup saya. Jadi konsep kita tentang Tuhan bekerja itu beda, betul kan? Kadang-kadang kita kesulitan, kita pikirin nanti ditolong ini, nggak jalan. Ya, tahu ada orang yang nolong yang nggak kita bayangin, betul? Maka ada seorang penulis Kristen, dia menulis humor Kristen. Dia bilang gini, bagaimana membuat Tuhan tertawa? Ceritakan rencana Anda. Betul gak? Ceritakan rencana Anda, Tuhan ketawa gitu ya. Itu kayak anak kecil, Pak nanti aku nikah pakai lagunya Papa. Saya ketawa aja, nanti kamu gede udah gak kayak gitu nak gitu ya. Kamu belum mengerti hidup, karena kamu memikirkan di dalam konteks pergumulanmu yang terbatas. Yang bahkan keinginanmu terbatas, kamu tidak melihat hidup secara luas. Jadi Tuhan tertawa itu bukan menghina ya. Tuhan tertawa dengan tersenyum. Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat kita melampaui apa yang kita doakan. Kadang yang kita doakan juga terbatas, saudara-saudara. Dan saya akan akhiri saudara-saudara, keterbatasan ini digambarkan dengan satu teori cognitive science. Ya, saya tadi bilang Tritunggal itu problemnya atau dua, menekankan ketigaan, menekankan kesatuan. Begitu menekankan yang tiga, satunya hilang. Begitu menekankan yang satu, tiganya hilang. Mengapa? Karena persepsi kita terbatas. Ya, ini cuma dua ya. Saudara bisa lihat vas bunga, lihat nggak vas bunga? Mulai switch wajah, lihat nggak? Tapi kalau lihat wajah, vas bunganya hilang nggak? Iya kan? Kalau Anda fokus ke wajah, kelihatan wajah, vas bunganya hilang nggak? Hilang kan? Tapi tetap ada di sana nggak? Ada, tapi Anda nggak bisa lihat. Tapi kalau Anda lihat wajahnya, Anda lihat vas bunganya, wajahnya jadi hilang nggak?
Itulah keterbatasan persepsi kita. Ketika kita mau mengerti, kita fokus melihat tiga pribadi, seolah-olah satunya hilang, padahal kagak. Tapi persepsi kita yang terbatas. Tapi ketika kita fokus kepada satunya, satunya hilang. Dia tetap ada di sana di dalam kekekalan. Ini gak kekal aja tetap gak hilang, apalagi di dalam kekekalan. Karena apa? Persepsi kita terbatas. Tentang manusia aja sering salah ya, apalagi Tuhan. Makanya kita harus jujur. Tritunggal mengajarkan apa? Persepsimu terbatas. Semua logikamu, kepandaianmu ketika fokus satu, kamu hilang. Kamu sering ada blind spot yang kamu gak bisa lihat realita full. Apalagi Tuhan. Ya, inilah penjelasan bahwa keterbatasan kita, saudara-saudara. Ya, saya akan akhiri. Doktrin Tritunggal, apa yang kita bisa belajar? No one like him. Satu-satunya yang mencintai dan dicintai. Karena doktrin Tritunggal sejak awal Sheba sampai karya penebusan Kristus, karya Roh Kudus, karya Allah Bapa menyatakan cinta Allah. Dan dia juga meminta kita mencintai dia dan menyatakan cinta kepada orang di sekitar kita. Beyond our knowledge kita terbatas. Jadi jangan sok tahu jadi orang Kristen. Jangan ketika kita pandai, justru ketika kita pandai, kepandaian kita punya batasan. Ya, punya batasan yang jelas. Saya dulu merasa diri saya pandai. Saya mengajar anak di sekolah. Anak itu tidak mengumpulkan tugas mulai dari semester 1 sampai mau akhir semester. Suatu hari di pertemuan terakhir dia mengangkat tangannya. Saya langsung bilang pasti gak mengumpulkan tugas. Kenapa? Sudah tiap minggu gak ngumpulin. Saya langsung semprot. Kamu ya gak kumpulin tugas lagi. Wah, saya ceramah seperempat jam. Setelah saya lega saya diem. Tapi ada suara. Kalau dia ngumpulin hari ini gimana? Gak mungkin ya. Udah 1 semester. Tapi suara itu keras di hati saya. Kamu harus tanya, coba kalau dia ngumpulin hari ini. Waduh, saya takut tanya, tapi saya akhirnya tanya. Sorry, saya tadi sudah terlanjur marah. Kamu kenapa angkat tangan? Kamu tahu jawaban anak yang tidak mengumpulkan sejak semester awal? Pak, saya mengumpulkan tugas hari ini, tapi saya takut salah. Mati nggak saya, saudara-saudara? Wah, saya langsung pikir membela diri. Saya bilang aja, jangan salahkan saya, siapa suruh nggak mengumpulkan tugas. Tapi saya rasa saya harus mengakui saya jahat dan saya terbatas. Langsung murid di kelas lain, ayo bapak nuduh gitu, ayo bapak nuduh gitu. Waduh, saya malu. Tapi hari itu saya bilang, sorry ya, saya ternyata pemahaman saya terbatas, saya jahat sama kamu. Ketika kamu ngumpulin tugas, saya anggap kamu gak berubah. Ternyata kamu berubah, maafkan Pak Juan. Saya gak diketawain Bapak Ibu rekan-rekan. Anak-anak tepuk tangan semua. Baru kali itu guru minta maaf katanya. Saudara-saudara, kita terbatas. Kita nggak bisa, sesama aja terbatas apalagi Tuhan. Yang ketiga, affirmation of singularity. Mengafirmasi keunikan sehingga kita tidak memaksakan orang lain menjadi seperti kita. Dan melalui keunikan dia, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Amin. Ada yang lemot banget kerjaannya, saya kesel sama orang lemot kalau di gereja. Tapi ternyata dia lebih teliti dari saya, betul kan? Maka tugaskan dia ke tempat teliti untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Yang cekatan tugaskan di depan gitu ya saudara-saudara. Ya jatuh-jatuh sudahlah gitu. Itu ada sesuatu singularity yang indah. Yang terakhir image of love. Ini adalah sebuah ideal, community of love. Gereja, keluarga adalah gambaran dari Allah Tritunggal yang sejak kekal mengasihi satu dengan yang lain, yang menyatu sempurna sekalipun berbeda, unik, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini kami boleh belajar cinta Tuhan yang nyata melalui pribadi Allah Tritunggal. Kiranya pemahaman ini boleh menjadi bekal buat kami untuk saling belajar mengasihi, belajar mengakui keterbatasan pikiran kami. Kami juga mengafirmasi setiap orang dengan pribadi yang berbeda, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga kami belajar mengasihi Tuhan dan melihat bahwa karya Tritunggal ini adalah karya kasih Allah, menyatakan alih sempurna kasih-Mu bagi setiap kami. Berkati jemaat Tuhan di dalam pergulatan masing-masing, biarlah kasih Allah boleh ada di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.